Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita membahas mengenai bab 3 ya, dan kita melanjutkan lagi ya mengenai penjelasan mengenai pembahasan dalam tugas akhir ini ya. Kemarin kita bahas tinjauan organisasi sampai kemudian contoh struktur pada sebuah organisasi. Jadi profil struktur organisasi, dan Anda harus jelaskan job deskripsinya ya. Job deskripsi itu tugas dan wewenangnya ya. Oke. Selanjutnya yaitu kita masih di pembahasan ya. Sorry, ini saya hapus ininya. Oke, kita masih di pembahasan. Oke. Di pembahasan ini kita akan membahas setelah Anda menjelaskan tinjauan organisasi, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi pengembangan sistem. Ya, metodologi pengembangan sistem. Ya, di sini nanti di dalam metodologi pengembangan sistem ini nanti Anda menjelaskan, menguraikan metodologi yang sudah diungkapkan pada bab pendahuluan. Di dalam subbab ini menguraikan metodologi sistem yang sudah diungkapkan pada bab pendahuluan. Oke, kita buka di sini ya, di bab 1 ya. Oke, kita buka lagi. Di sini pada bab 1 ya, ini. Nah, di bab 1 ini ada metode apa yang digunakan, misalkan di sini dalam pengembangannya yaitu misalkan menggunakan metode waterfall ya, misalkan menggunakan nanti pengembangan metode waterfall ini nanti Anda jelaskan di pembahasan ini bab 1 ya, metode penelitian ini misalkan mengembangkan model waterfall dalam merancang sebuah sistem, nanti Anda harus jelaskan pada bab 3 yaitu pembahasan. Oke, kita buka lagi pembahasan ya. Misalkan kita metodenya menggunakan waterfall. Biasanya kalau sistem informasi kebanyakan yaitu menggunakan waterfall. Nah, ini. Jadi Anda jelaskan tadi. Nah, contoh, ini hanya contoh. Sebetulnya nanti ini bukan bukan baku ya, bukan harus Anda mengikuti ini. Nanti Anda bisa konsultasi dengan pembimbing satu mengenai rancangan sistemnya. Saya hanya memberikan contoh atau kerangka saja. Misal judul TA dalam pembuatannya tentang sistem informasi ya. Nah, di sini misalkan Anda tuliskan dalam perancangan sistem menggunakan model sistem development life cycle atau SDLC ya. Model SDLC yang dipakai dalam penelitian ini adalah model waterfall. Nah, nanti Anda harus digambarkan tahapannya. Misalkan dari segi teori tahapannya adalah complete system initiation. Nanti Anda silakan ngobrol dengan pembimbing satu nanti ya penjelasan ini. Kemudian complete system analysis, kemudian complete system design, complete system implementation, dan the entire information. Nah, jadi di sini digambarkan nanti ini Anda alurnya bagaimana ketika membuat sebuah sistem. Nah, setelah Anda menguraikan metodologi Anda berdasarkan bab 1 yang sudah dijelaskan misalkan mengenai waterfall tadi, baru Anda menggambarkan prosedur yang sedang berjalan. Artinya menggambarkan dan menjelaskan alur dokumen FOD yang sedang berjalan. Silakan, ini contohnya apabila pemrograman terstruktur, apabila Anda menggunakan flow of dokumen. Kalau misalkan Anda menggunakan UML dan sebagainya, silakan itu konsultasi dengan dosen pembimbing satu. Jadi ini Anda harus menjelaskan dulu prosedur yang sedang berjalannya itu bagaimana, atau di objek tempat penelitiannya Anda, jadi istilahnya ke objek penelitian itu Anda melakukan observasi, kemudian Anda menggambarkan sebuah sistem yang sedang berjalan di situ bagaimana ya, yang sedang berjalan di situ bagaimana. Jadi di sini Anda bisa jadi melakukan pembuatan sistem atau pengembangan sistem. Kalau pembuatan sistem
sistemnya itu masih manualisasi semua, belum computerized. Itu namanya pembuatan sistem. Tapi kalau pengembangan sistem bisa jadi sistemnya di sana sudah ada, tinggal Anda mengembangkan lagi. Nah, oke. Jadi di sini kita pertama adalah prosedur yang sedang berjalan. Selanjutnya adalah desain sistem usulannya. Ya, desain sistem usulannya. Anda gambarkan desain sistem usulannya. Ya. Di sini gambar sistem usulannya, misalkan digambarkan flow of dokumen rancangan usulan baru. Ya. Dan kemudian Anda deskripsikan bagan alir tersebut. Ya, nanti untuk tugas kita membuat latihan latihan untuk mendesain sistem yang usulan dengan sistem yang Anda ajukan atau sistem yang Anda akan buat. Nah, jadi kalau yang ini adalah prosedur yang sedang berjalan, 322 ini, 323 adalah Anda baru menggambarkan usulannya. Nah, terus kemudian barulah berurut Anda. Ya, nanti ini untuk ini desain sistem usulan silakan Anda ini bukan baku lagi, mungkin judulnya berbeda, mungkin bukan sistem informasi dan sebagainya. Anda silakan nanti konsultasi kepada dosen pembimbing 1. Nah, ini gambar diagram arus data. Ya seperti biasa pemrograman struktur, kamus data, desain basis data, dari IRD, struktur data, dan desain tampilan input dan output tentunya ya, atau interface dan seterusnya. Jadi dari mulai rancangan sampai kepada sistem dari mulai rancangan sampai program itu Anda dibahas di sini. Jadi sampai tampilan input outputnya, sampai kepada Anda menjelaskan mengenai implementasi sistem. Ya, implementasi sistemnya nanti bagaimana? Silakan Anda juga konsultasi dengan pembimbing 1 nanti. Oke. Jadi pada intinya bab 3 ini membahas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah objek tempat penelitian. Ya, Anda jelaskan di sini di atas. Nah, jadi ada 3 bagian sebetulnya di pembahasan ini. Kalau kita ambil intisarinya, ya ini di sini pembahasan itu terdiri dari tinjauan, ya, jadi objek tempat penelitiannya, ya sampai kepada strukturnya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah perancangan sistemnya. Ya, ini perancangan sistemnya. Oke, kita lihat. Di sini yang kedua adalah perancangan sistemnya. Nah, perancangan sistem ini menggunakan misalkan metode waterfall. Nah, ini dia menggunakan ini. Jadi nanti ini diterapkan di sini, ya. Nah, ini prosedur yang berjalannya desain sistem, ya. Jadi yang pertama prosedur yang sedang berjalan di objek tempat itu, kemudian di sini. Nah, Anda ketika membuat ini harus berdasarkan rancangan ini. Jadi silakan nanti konsultasi lebih mendalam dengan pembimbing 1. Pembimbing 1 itu tugasnya adalah lebih ke perancangan sistem dan pembuatan program. Jadi tampilan-tampilan program itu ada di sini nanti di pembahasan, ya. Di pembahasan. Kalau implementasi itu Anda menjelaskan apa sih nanti kalau seandainya program yang Anda buat itu diimplementasikan. Nah, jadi intinya saya ulangi lagi, bab 3 itu objek tempat penelitian, adanya tinjauan organisasi, perancangan sistemnya, baik sistem yang sedang berjalan maupun sistem yang sudah diusulkan dengan metodologi misalkan tadi waterfall. Baru kemudian Anda menceritakan pembuatan program apa, dengan menggunakan bahasa pemrograman apa dan sebagainya. Nanti itu Anda jelaskan, ya. Nah, nanti untuk tugas penelitian, ya nanti ini yang ditulis merah ini adalah tugas penelitian, ya. Oke, satu lagi saya lupa tadi, ya. Lalu bagaimana hubungan antara bab
bab 1, bab 2, bab 3. Jadi di sini saya tulis ya. Oke. Hubungan ya antara bab 1 ya, bab 2 dan bab 3. Oke. Jadi bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus masalah itu adanya pada pembatasan masalah ya. Fokus masalahnya apa, kemudian metode yang digunakan, metodologi yang digunakan. Oke. Nah, jadi di sini di bab 1 ini ya. Nah, untuk kerangka berpikir dan alat solusi adalah pada bab 2, yaitu mengenai landasan teori. Bab 2 yaitu menggunakan teori-teori. Ya, teori itu tentunya adalah teori-teori yang relevan ya. Nah, kemudian bab 3 pembahasan adalah menjabarkan fokus masalah yang ada di pendahuluan. Ya. Dan merancang sistem dan membuat program berdasarkan teori-teori yang ada di bab 2. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Jadi bab 1 itu adalah menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus masalahnya apa, pembatasan masalahnya, metodologi yang digunakan apa. Itu semua dibahas dalam bab 1. Nah, karena masalah ini harus dipecahkan, taruhlah Anda membuat sebuah teknologi, dalam hal ini adalah aplikasi IT, maka Anda butuh kerangka berpikir dan teori sebagai alat solusi. Makanya pada bab 2 itu menggunakan teori-teori untuk menjadi kerangka berpikir Anda dan juga untuk melandasi ketika Anda memecahkan masalah. Nah, bab 3 ini menjabarkan fokus masalah tersebut ya. Bab 3 menjabarkan fokus masalah ya. Di sini saya tambahkan lagi ada yang menjabarkan objek tempat penelitian ya. Menjabarkan objek tempat penelitian ya. Di sini bab 3 adalah menjabarkan objek tempat penelitian. Kemudian pembatasan masalahnya apa, dijelaskan juga menjabarkan tadi kalau misalkan sistem pengolahan data pelanggan, berarti Anda harus jelaskan data pelanggan ini. Setelah itu Anda merancang sebuah sistem. Jadi bab 3 ini menjabarkan objek tempat penelitian, fokus masalahnya dijabarkan ya, yang di pendahuluan itu, dan merancang sistem.
ya. Dan Anda kemudian merancang sistem nanti sampai membuat program berdasarkan teori yang ada di bab 2. Jadi kalau Anda menggunakan misalkan VBNet, maka Anda harus menjelaskan di bab 2 itu teori tentang VBNet. Kalau Anda misalkan menggunakan DLPNet, maka Anda harus menjabarkan teori tentang DLPNet. Nah, jadi artinya semua memiliki keterhubungan antara bab 1, bab 2, bab 3 ya. Nanti itu sampai di sini dulu untuk mata kuliah mata kuliah metodologi penelitian mengenai pembahasan, yaitu mengenai rancangan sistem ya, rancangan sistemnya ya, sampai kemudian programnya di sini ya. Jadi intinya Anda harus tahu keterhubungan antara bab 1, bab 2, bab 3, sebab nanti di sidang nanti akan selain Anda diuji program atau analisa rancangan sistemnya, tapi juga Anda diuji mengenai keterhubungan antara bab tersebut. Oke, nanti minggu depan ya, mungkin mata kuliah terakhir ya, minggu depan tanggal 31 itu kita akan bahas mengenai bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk tugas ini yang di blok merah. Jadi berdasarkan judul tugas yang dulu Anda buat ya, ketika Anda buat kemarin dulu itu ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya itu Anda buatkan judul, silakan Anda buat flow of dokumennya ya. Tapi kalaupun misalkan Anda bikin judul baru boleh ya. Anda bikin flow of dokumennya yang sedang berjalan itu bagaimana, tentu simbol-simbolnya beda ya. Kemudian Anda bikin flow of dokumen usulannya bagaimana, tentu gambarnya juga berubah lagi. Anda tidak usah bikin IRD dan sebagainya, database dan sebagainya, hanya rancangan saja. Sampai yang ketiga Anda bikin diagram arus datanya atau DAD ya. Nah ini, kalaupun seandainya Anda sistemnya bukan pemrograman terstruktur by object, silakan bikin rancangannya bagaimana. Jadi yang penting ada judul, kemudian ada rancangan. Nanti baik kelas pagi maupun sore ya, dari kelas pagi maupun sore itu tugas dikumpulkan paling lambat ya hari Jumat besok ya, 18 Desember 2020, yaitu jam 10 ya. Paling lambat besok nanti jam 10, baik kelas pagi maupun kelas sore. Oke, saya akhiri saja pertemuan daring hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.